Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa kabar petang, kita bertemu kembali di program kabar petang pada hari ini. Eh, Dalam beberapa waktu ke depan kita akan membahas sesuatu yang aktual dengan narasumber yang terpercaya. Pemirsa, inilah kabar petang. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dijadwalkan melakukan pemungutan suara pada hari Rabu mengenai resolusi penghentian perang Israel dan Hamas. Ini terjadi setelah pembahasan tertunda akibat perselisihan redaksional. Para anggota dewan telah berdebat untuk menemukan titik temu mengenai resolusi tersebut. Dokumen penjadwalan resmi mengatakan bahwa badan yang beranggotakan 15 negara itu akhirnya akan melakukan pemungutan pada hari Rabu. Israel yang didukung oleh sekutunya Amerika Serikat, anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memegang hak veto, menentang penggunaan istilah genjatan senjata. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby mengatakan ia tidak ingin berkomentar lebih jauh terkait hal ini. Sebenarnya apa pemirsa yang menjadi rencana hakiki Amerika Serikat atas Gaza? Apakah Amerika Serikat akan dukung resolusi PBB soal Gaza? Apakah resolusi PBB dan solusi damai dari Amerika Serikat hanyalah perangkap bagi Palestina? Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan Direktur Forum on Islamic War Studies, Bung Farid Wajdi. Assalamualaikum, Bung Farid Wajdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bung Farid? Alhamdulillah, bi Alhamdulillah, khair. baik. Baik, Bung Farid Wajdi, saya izin untuk langsung ke pertanyaan ya, Bung. Jadi, sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat mendesak Presiden Joe Biden agar terus menekan Perdana Menteri maksud saya, Israel Benjamin Netanyahu untuk mengubah strategi agresinya ke jalur Gaza Palestina. Eh, Atas tekanan di dalam negeri membuat Amerika Serikat berubah sikap atas Israel dan Gaza. Bagaimana pendapat dari Bung Farid terhadap peristiwa ini? Ya, pertama ini sebenarnya sekedar permainan politik Amerika Serikat ya, yang justru harus kita kritisi paling mendasar itu adalah masih berharapnya eh, negara-negara atau negeri-negeri Islam terhadap PBB ya untuk menyelesaikan persoalan ini. Padahal bukti-bukti telah menunjukkan ya bahwa PBB sekedar menjadi alat Amerika ya untuk kepentingan Amerika. Kita tahu salah satu resolusi PBB yang justru memberikan legitimasi ya terhadap keberadaan entitas penjajah Yahudi itu adalah resolusi PBB nomor 181 yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1947, di mana dalam resolusi ini uh, diserukan pembagian Palestina menjadi negara Arab dan negara Yahudi ya. Jadi sejak awal PBB justru menjadi legitimasi ya keberadaan entitas penjajah Yahudi ini sejak awal tahun 1947, dan itu kemudian terbukti pada tahun-tahun berikutnya dari berbagai macam gejolak dan konflik. Setiap resolusi yang itu dianggap tidak menguntungkan uh, kepentingan Amerika dan entitas penjajah Yahudi itu pasti diveto oleh Amerika Serikat. Nah dari sana seharusnya sudah muncul ya kesadaran dan pemahaman bahwa berharap pada PBB itu adalah hal yang mustahil. Nah kenapa kemudian penguasa-penguasa Arab masih berharap pada PBB ya? Ini sebenarnya sekedar untuk bagian dari cuci penguasa-penguasa Arab eh, dalam tanggung jawab mereka melakukan tindakan nyata, yaitu mengirim pasukan militer, ya. Karena pengiriman pasukan militer inilah yang
secara nyata bisa menghentikan ya serangan-serangan keji yang dilakukan oleh entitas penjajah Yahudi ini. Jadi berharap pada PBB ini adalah suatu kebodohan dan merupakan kejahatan karena artinya telah mengulur-ngulur waktu, membiarkan pembantaian terhadap kaum muslimin dengan berharap pada PBB yang jelas-jelas dalam sejarah sepanjang sejarah pendiriannya itu tidak pernah berpihak kepada secara nyata ya kepada kaum muslimin. Yang kedua, PBB ini juga menjadi bagian dari alat politik Amerika untuk seolah-olah menunjukkan Amerika adalah negara yang paling menentukan di dunia ini, ya. Sehingga bagaimana solusi terhadap konflik di Palestina itu sangat bergantung kepada Amerika dengan veto yang dia miliki, ya. Jadi sebenarnya PBB ini bagian dari pencitraan Amerika bahwa mereka itu adalah negara yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan ini. Padahal berharap persoalan ini diselesaikan oleh Amerika untuk kepentingan kaum muslimin adalah suatu hal yang tidak mungkin ya karena sejak awal Amerika adalah negara yang ikut dalam melegitimasi keberadaan entitas penjajah Yahudi dan menjaganya. Yang ketiga, keberadaan PBB juga sesungguhnya ini menjadi semacam uh, alat penyelamat ya dari ideologi kapitalisme. Jadi dengan adanya PBB yang menyerukan gencatan senjata, yang itu pun tidak disetujui oleh Amerika, kemudian redaksi yang kemungkinan disetujui itu adalah pengiriman bantuan kemanusiaan. Jadi seolah-olah eh, Amerika itu masih baik, PBB itu masih baik, sistem ideologi kapitalisme itu masih baik, ya. Padahal apa yang terjadi sekarang di Palestina ini sesungguhnya menunjukkan peradaban ya antara ideologi kapitalisme dan Islam dan menunjukkan kebobrokan bagaimana ideologi kapitalisme itu memberikan legitimasi pembunuhan dan pembantaian genosida terhadap umat manusia dan melakukan membuktikan kebijakan-kebijakan yang double standar bahkan yang tidak masuk akal sama sekali. Seperti sekarang ini, satu sisi Amerika tidak menyetujui gencatan senjata, sisi lain Amerika setuju terhadap bantuan kemanusiaan, ya. Padahal pembantaian yang menyebabkan persoalan kemanusiaan, yang itu membutuhkan bantuan kemanusiaan, itu justru disebabkan perang yang dilakukan oleh entitas penjajah Yahudi ini. Ini adalah logika yang tidak masuk akal, ya. Itu bagaikan penjahat dibiarkan terus memukuli tuan rumah yang mereka rampok, kemudian diberikan ruang waktu untuk kemudian mengobati tuan rumah yang digebuki oleh penjahat. Tapi penjahatnya tetap dibiarkan untuk melakukan kejahatannya. Itu kan suatu yang tidak masuk akal. Jadi sebenarnya PBB mencerminkan itu. Pertama, mencerminkan pengkhianatan penguasa Arab. Kedua, menjadi alat politik Amerika untuk menunjukkan superioritas mereka. Ketiga, alat untuk menutupi ya kelemahan sistem ideologi kapitalisme. Kapitalisme uh, seolah-olah kapitalisme itu adalah ideologi yang masih memberikan kebaikan pada umat manusia. Demikian. Baik, Bung Farid ini langsung menyambung ke NATO. Mungkin ini untuk menambahkan fakta-fakta pada pemirsa bahwa yang seperti tadi Bung Farid jelaskan, negara NATO, Kanada dilaporkan telah mengirimkan pasukannya ke Israel, Bung. Hal ini terjadi saat negeri Yahudi itu sedang konflik berdarah dengan milisi Gaza, Palestina. Ya, Bisa dikatakan NATO akan memihak Israel, yang sebagian besar didorong oleh keinginan Amerika Serikat. Sebenarnya bentuk apa, seperti apa maksud saya bentuk skenario-nya, Bung? ya ini informasi yang perlu diverifikasi ya. Karena secara resmi NATO tidak terjun dalam konflik ini. Termasuk tidak ada negara-negara
Eropa seperti Inggris atau Kanada yang secara resmi turun ya dalam konflik ini. Bahwa kemudian uh, di dalam tentara-tentara penjajah sekarang ini ada uh, negara warga negara lain ya seperti Perancis termasuk Inggris ataupun tentara-tentara Amerika itu sangat mungkin ya. Tapi mereka tetap dalam apa namanya dalam posisi menjadi bagian dari uh, entitas tentara penjajah. Jadi bukan sebagai uh, negara apa tentara sendiri yang turun dengan entitas negaranya, dengan identitas maksudnya ya, dengan identitas negaranya. Misalkan tentara Kanada, tentara Amerika secara langsung tidak seperti itu. Tapi mereka tetap, kalaupun ada ya, dan diduga itu kemungkinan besar ada beberapa tentara-tentara Amerika yang masuk, mereka dalam posisi tetap di bawah atas nama tentara entitas penjajah uh, Yahudi ya. Jadi menurut saya berita bahwa NATO terlibat secara langsung ini perlu diverifikasi bahwa NATO memberikan bantuan, Amerika memberikan bantuan, termasuk ada tentara-tentaranya yang mungkin terlibat dengan menggunakan seragam tentara Yahudi itu sangat mungkin. Demikian. Baik, Bu. Ini kita langsung menuju ke bagian Timur Tengah yang mengelilingi Palestina atau khususnya Gaza, Bu. Bisa dikatakan di Timur Tengah khususnya semua yang terlibat, apakah semuanya bisa dikatakan terlibat dalam pengkhianatan yang memenangkan entitas Yahudi terhadap rakyat Palestina, Bu? Ya, pertama hal paling mendasar harus kita pahami bahwa keberadaan entitas penjajah Yahudi ini adalah untuk kepentingan negara-negara imperialis sejak awal, ya. Uh, yang kelahirannya ini dibidani oleh Inggris. Karena Inggris melihat bahwa wilayah Arab itu adalah wilayah dengan satu akidah, satu agama, satu bahasa, dan kalau dalam kesatuan politik itu akan membahayakan uh, kepentingan penjajahan Barat. Gitu. Oleh karena itu, Inggris itu melihat perlu dicangkokkan ya satu organ asing di wilayah Timur Tengah ini, semacam duri dalam tubuh Timur Tengah, di mana organ asing ini nanti akan terus menimbulkan gejolak di sana, dan itu bisa menjadi alat untuk intervensi negara-negara Barat. Ya, jadi sejak awal keberadaan entitas penjajah Yahudi ini sebenarnya untuk kepentingan kolonialisme. Nah, untuk menjaga uh, entitas penjajah Yahudi ini harus dipastikan wilayah Timur Tengah itu wilayah yang tidak bersatu atas dasar Islam. Maka kemudian wilayah Timur Tengah itu dipecah-pecah menjadi negara yang berbasis nation state atau negara bangsa, ada juga yang berdasarkan kabilah, dan kemudian dipastikan penguasa-penguasa yang ada di sana adalah penguasa yang tunduk kepada Barat. Ya, untuk menjaga entitas penjajah Yahudi ini. Oleh karena itu, perlu kita tegaskan, keberadaan negara-negara Arab sejak awal itu sudah merupakan desain dari negara-negara imperialis. Ya, bisa disebut negara-negara Arab ini adalah negara yang lahir dari rahim kolonialisme, yang dimana dipastikan juga negara-negara Arab ini dipimpin oleh penguasa-penguasa yang sejalan dengan kepentingan-kepentingan Barat. Dan apa salah satu tugas mereka? Itu terkait dengan tiga kepentingan besar Amerika Serikat di Timur Tengah. Yang pertama memastikan suplai kendali terhadap minyak di sana. Yang kedua memastikan keberadaan eksistensi penjajah Yahudi yang dibutuhkan oleh negara-negara imperialis, yang oleh Kennedy, salah seorang politisi Amerika itu disebutkan bagaikan kapal induk di tengah lautan, gitu ya. Yang ketiga adalah memastikan tidak munculnya kekuatan politik Islam yang menyatukan, apalagi di bawah naungan khilafah Islam. Jadi sejak awal memang penguasa Arab ini adalah lahir dari rahim kolonialisme, bentukan
dari negara-negara kolonialisme. Yang sangat diharapkan sekarang ini adalah tentara-tentara di negara-negara Arab, ya. Mereka sesungguhnya harus memisahkan diri dari penguasa-penguasa mereka, karena penguasa-penguasa mereka itu adalah penguasa pengkhianat. Sementara umat saat sekarang ini membutuhkan panglima-panglima perang, tentara-tentara yang berpihak kepada umat Islam. Karena sesungguhnya di darah tentara-tentara Arab, panglima-panglima perang Arab yang gagah berani itu mengalir darah para syuhada, mengalir darah pahlawan, mengalir darah Khalid bin Walid radhiyallahu an, mengalir darah panglima perang yang menaklukkan Mesir, ya Amr bin As, mengalir darah Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Palestina dari cengkraman pasukan salib. Karena itu umat berharap besar pada panglima-panglima perang untuk kemudian meninggalkan penguasa-penguasa yang berkhianat di tengah-tengah umat ini. Nah, itulah yang saat sekarang ini dibutuhkan oleh umat. Demikian. Baik, Bung. Terakhir, dengan meningkatnya eskalasi ketidakpuasan, kemarahan global terhadap entitas Yahudi di tingkat akar rumput, Bung, yang akan berdampak langsung pada tingkat politik negara-negara di dunia. Apakah bisa dikatakan saat ini Yahudi sebenarnya telah kalah perang di segala lini? Lalu bagaimana sebenarnya untuk menghentikan kejahatan Yahudi di Palestina ini, Bung? Ya, kalau kita lihat memang skenario Amerika ya itu kemungkinan mirip dengan skenario di Bosnia ya, membiarkan pembantaian pada jumlah yang besar, kemudian seperti di Bosnia, kemudian NATO turun untuk seolah-olah menjadi pahlawan menghentikan pembantaian itu. Padahal NATO sebenarnya sejak awal bisa menghentikan itu, tapi harus ada alasan bagi NATO untuk turun, ya karena korbannya yang semakin besar. Nah, keberadaan NATO ini dibutuhkan oleh Amerika di Eropa, karena negara-negara Eropa pada waktu itu ingin melepaskan diri dari NATO setelah selesainya Perang Dingin. Sementara Amerika bisa mencengkeram Eropa itu melalui NATO. Maka Amerika mendesain pembiaran terhadap pembantaian umat Islam di Bosnia, kemudian pada puncak ya jumlah pembantaian yang sudah besar, Amerika bersama NATO-nya turun. Ya, seolah-olah mereka kemudian jadi pahlawan, sekaligus menunjukkan eksistensi NATO, bahwa NATO itu masih dibutuhkan di Eropa, bukan dalam kerangka berhadapan dengan Soviet yang sudah runtuh, tapi untuk menjaga keamanan Eropa. Jadi ada kemungkinan desain yang sama juga dilakukan oleh Amerika di Gaza ini. Artinya akan dibiarkan pembantaian sampai pada puncak tertinggi, kemudian Amerika menekan Netanyahu, ya, dan itu sangat mudah bagi Amerika menekan Netanyahu karena perang ini membutuhkan dana yang sangat besar, ya, dan itu tidak mungkin tanpa bantuan Amerika. Jadi dengan ancaman Amerika menghentikan bantuan, nah sementara kemudian nanti dilibatkan penguasa-penguasa Arab ya untuk mendukung kebijakan Amerika yang kemungkinan itu akan membuat apa yang disebut dengan gencatan senjata. Jadi seolah-olah negara-negara Arab itu berperan penting berjasa untuk melakukan gencatan senjata. Kemudian memastikan Gaza itu menjadi wilayah kalau tidak dikendalikan oleh entitas penjajah Yahudi menjadi kawasan internasional yang dijaga oleh pasukan internasional atas nama PBB atau diurus oleh penguasa-penguasa Arab. Ini desain mereka. Tapi ada desain lain, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala punya desain lain. Wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Jadi kalau kita lihat ke
pengkhianatan penguasa-penguasa Arab sekarang itu justru membuat polarisasi antara penguasanya dengan rakyatnya. Dan ini akan menjadi pemantik ya pergolakan di Timur Tengah ya, di mana mereka melihat di depan mata mereka bagaimana penguasa-penguasa Arab itu berkhianat, membiarkan saudara-saudara mereka dibunuh dan dibantai. Ini yang pertama. Yang kedua, semakin menguat ya kesadaran bahwa umat Islam ini membutuhkan khilafah ala minhajin nubuwah. PBB tidak bisa diharapkan, OKI tidak bisa diharapkan, dan persatuan yang dibutuhkan oleh umat sekarang ini adalah persatuan di bawah naungan khilafah ala minhajin nubuwah. Yang ketiga, semakin muncul kesadaran bahwa umat Islam ini sebenarnya umat yang kuat. Kalau mereka berdasarkan kepada keimanannya, berhadapan dengan Hamas saja, yang itu bukan negara sejatinya, karena berdasarkan keimanan, Hamas berdasarkan keimanan, mereka telah mengalami kekalahan yang cukup besar, ya. Demikian juga bagaimana Amerika menghadapi Taliban saja di Afghanistan, tidak bisa disebut sebagai sebuah negara, ya. Amerika mengalami kekalahan besar dan mereka harus menarik diri, termasuk di Timur Tengah misalkan. Apalagi kalau umat Islam bersatu di bawah naungan kekuatan politik negara, ini akan menjadi ancaman yang sangat besar bagi eksistensi penjajah Yahudi, sekaligus akan menghilangkan ya penderitaan kaum muslimin bukan hanya di Palestina, tapi juga di negeri-negeri Islam yang ditindas. Jadi ini adalah skenario yang lain, ya, yang itu sangat mungkin terjadi. Jadi mereka punya skenario, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala termasuk umat Islam juga punya skenario. Kalau Allah sudah menolong, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kaum muslimin. Ini tinggal menunggu waktu saja. Demikian. Baik, Bung. Terima kasih banyak atas waktunya di program Kabar Petang pada hari ini. Ya, terima kasih, Bung Fatih Solahuddin. Pemirsa, terima kasih banyak Anda telah menonton channel ini. Kita bertemu kembali di di konten-konten berikutnya. Saya Muhammad Fatih Solahuddin bersama tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.